Salam anti korupsi. Apakah Harun Masiku itu korban atau dia merupakan pelaku tindak pidana korupsi? Sudah jelas dia adalah pelaku tindak pidana korupsi berupa perbuatan memberi suap. Dan ini pun kasus-kasus yang melibatkan terdakwa yang lain selain Harun Masiku yang masih buron dalam kasus yang sama, yaitu pemberian suap kepada Wahyu Setiawan yang ketika itu merupakan komisioner KPU, Komisi Pemilihan Umum, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di mana pemberi suapnya adalah Harun Masiku. Sehingga Harun Masiku bukanlah korban, tetapi dia adalah sama-sama melakukan korupsi berupa memberi suap. Jadi ini pun jangan dibawa kepada merugikan keuangan negara karena pasalnya beda, perbuatannya beda, unsur-unsur di dalam pasal suap menyuap dan kerugian keuangan negara itu beda. Sehingga Harun Masiku sekali lagi bukan korban. Kalau korban itu pasalnya ada lagi, yaitu pemerasan, di mana ada ancaman langsung ya kepada Harun Masiku. Misalnya karena memang dia sudah melakukan segala hal dan memang itu merupakan haknya, kemudian diancam kalau dia tidak mau membayar tidak akan dilantik. Nah, itu baru bisa dan ada bukti ancamannya secara jelas terang benderang. Ya, kalau Harun Masiku kan suap menyuap, ada meeting of mind, ada keuntungan dari Harun Masiku, ada juga keuntungan dari Wahyu Setiawan. Bertemulah mereka bertemulah pemikiran mereka bahwa ini adalah saling menguntungkan. Itulah sebabnya maka Harun Masiku bukanlah korban. Harun Masiku adalah pelaku tindak pidana korupsi dan dia pun sampai saat ini buron. Kalau korban tentu dia akan berani ya tampil di publik dan menyatakan saya adalah korban dari dulu ya. Ya ini karena Harun Masiku sadar dia adalah pelaku korupsi, makanya dia kabur untuk melarikan diri ya, kabur untuk tidak memberikan keterangan kepada penyidik yang benar seperti apa, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kasus korupsi tersebut. Jadi sekali lagi membanding-bandingkan bukanlah hal yang bijak ya. Oleh karena itulah maka menurut saya kita harus kembali ke konteksnya. Harun Masiku adalah pelaku tindak pidana korupsi berupa memberi suap. Seperti yang selalu saya sampaikan, ada 30 jenis perbuatan korupsi dan suap menyuap adalah salah satunya. Jangan mengsimplifikasi atau menyederhanakan bahwa korupsi itu hanyalah keuangan negara. Karena ada 7 jenis di sana. Pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, pemerasan. 4, perbuatan curang. 5, pemerasan. Ya, 6, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Ke-6 dan ke-7 adalah gratifikasi. Demikian, salam anti korupsi.